Halo. Selamat Pasisomasu. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Kapanpun kamu membuka channel ini, ketemu lagi dengan saya Listiani Aslim. Kali ini saya ditemani oleh seorang yang ganteng. Jadi malu. Jarang dibilang ganteng jadi malu katanya. Namanya adalah Mas Agung Prabowo. Halo. Halo. Nah, Mas Agung Prabowo ini adalah seorang pengusaha, pemilik juga kafe ya, namanya Kopi Mino. Betul. Lalu ada satu lagi yang namanya Brewology. Brewology. Dan satu lagi ada yang namanya kolaboratif. Ada 3 jadi. Ya. Sekaligus dibuat 3-3-nya atau beriringan sih sebetulnya. Oke, sebentar. Jadi kita akan lanjutkan ya, tapi jangan lupa subscribe dulu, like dan komen ya. Di episode kali ini kita akan bahas juga tanda tangannya dari Mas Agung. Nanti saya akan sedikit spill ya, sedikit share apa sih yang menjadi rahasia di balik tanda tangannya. Jadi ikuti terus ya. Oke, saya akan langsung tanya ya kepada Mas Agung. Setahu saya Mas Agung dulu pernah bekerja sebagai karyawan ya, betul, di sebuah perusahaan. Sudah berapa lama bekerja menjadi karyawan? Hampir 9 tahun. 9 tahun, dari sejak lulus kuliah? Oh enggak, sejak lulus kuliah, bahkan saya mulai bekerja itu sejak semester 2. Oh, oke. Jadi mulai biaya kuliah sendiri dari semester 2 sampai lulus. Lalu sempat melanjutkan S2 tapi belum selesai. Keburu kerja. Betul. Ya. Ya akhirnya per 2021 kemarin sudah mulai fokus untuk memulai usaha. 2021. Berarti setelah dari usia 20 sudah 18 tahun. Saya mulai kerja itu di semester 2 19 tahun lah ya. 19 tahun sampai 30 something lah ya, rahasia ya gitu ya. Iya, sampai 30-an berarti sudah cukup lama untuk menjadi karyawan. Betul. Dan katanya kalau sudah jadi karyawan itu kan sudah terima gaji yang tetap setiap bulan. Apalagi sudah lumayan lah ya pangkatnya ya, secara level di perusahaan. Kok bisa berani untuk keluar dari pekerjaan dan mau membuat sebuah kafe dan teman-temannya tadi ada Brewology ya, gimana? Jadi sebetulnya sih 2021 itu baru mulai beneran fokus. 8 tahun sebelumnya itu sudah memulai usaha, tapi bentuknya itu bimbingan belajar. Oh. Jadi karena pernah bekerja di bimbingan belajar, mengerti proses operasional, lalu kita coba buka. Karena ketidakfokusan bekerja sambil mengelola bisnis itu, akhirnya bisnis itu cuma bertahan 1 tahun. Akhirnya tutup. Nah, melihat pengalaman yang dulu, per 2021 mulai buka usaha lagi, karena kita nggak pengen usahanya ini tutup, akhirnya kita fokus nyemplung sekalian di situ. Oke, tapi kan sudah menikah dan sudah punya anak nih. Iya, berarti kan biaya berjalannya sudah pasti setiap bulannya. Betul. Apa nggak khawatir kalau bener-bener fokus nih nyemplung kan nggak dapat gaji tiap bulan? Iya, gitu? betul. Ada kekhawatiran itu. Ada kekhawatiran, cuma memang lingkungan sekitar cukup mendukung. Jadi ya udah deh, nyemplung sekalian dengan segala resikonya. Jadi ketika 2021 itu sudah dibangun sebelumnya. Untuk ke kopinya sendiri kita nggak bangun brand itu sejak 2019. Oke, jadi sambil bekerja, sambil membangun ini bersama teman-teman. Iya. Oke. Lalu mulai fokus jadi kedai di 2021. 2021, baik. Iya. Nah, terus ada yang Brewology dan satu lagi? Ada Kopi Mino, Brewology, dan ada yang digital marketing itu kolaboratif namanya. Itu juga kita bangun bersama teman-teman. Nah, itu sama-sama di 2021? 2021. Semuanya sekaligus? Iya, betul. Kok bisa? Bukan cuma 1, sekaligus 3? Iya. Bisa berbarengan itu aja. Nggak tahu juga bagaimana alurnya ya, tapi yang jelas 2021 sudah mulai fokus. Ya mungkin itu kali ya, ketika kita khawatir memang secara pendapatan tidak ada pendapatan yang tetap nih pada saat ini. Tetapi akhirnya ketutup tuh dengan 3 unit bisnis itu. Gitu, yang kita pikir hanya fokus di kopi, kok tiba-tiba ada teman yang ngajakin menjadi supplier biji kopi. Itu Brewology.
Lalu jadi yang pertama Kopimino dulu nih. Betul. Beberapa bulan kemudian Brology datang bersama teman-teman. Teman-temannya beda sama beda. Terus pernah menggarap suatu event di kantor yang dulu. Akhirnya kepikiran lagi nih ngebentuk usaha yang sifatnya digital marketing. Ada opportunity baru. Betul. Ya udah akhirnya kita seriusin lagi di kolaboratif itu. Karena sudah pernah ada pengalaman di perusahaan yang lalu, jadi dibuatlah. Jadi sekarang ada 4. Ada 3 sih. 3 ya, ada 3. Terus sempet nggak pengen balik gitu? Ada. Betul. Karena apa tuh? Saya tuh kangen dengan kerjaan yang dulu, Bu. Karena kita udah tahu nih, Bu, ya background saya seperti apa. Jadi belum lama ini saya mengambil pekerjaan project officer di Merak. Jadi tugas PO yang kalau misalnya kita pelatihan in-house training di luar, karena tempat yang dulu tidak ada peluang untuk freelancer, ternyata ada temen yang menawarkan, loh kok ini sama ya pekerjaan yang dulu, saya ambil langsung. Karena kangen dengan pekerjaannya. Betul, karena kangen dengan pekerjaan yang dulu. Karena sudah begitu lama bertahun-tahun di situ. Dan itu masih sempat nanganin 3 plus ambil lagi. Karena kan cuma waktu itu 4 harian ya, 4 hari. Jadi relatif aman lah untuk ditinggal. Hanya untuk sekedar melepas kangen gitu ya. Nostalgia. Oh, oke. Gitu. Jadi selama menjadi pengusaha itu, saya malu kalau dibilang pengusaha. Jadi apa dong? Pengusihi? Ya, mungkin pengusihi aja, pengusaha versi kecil. Pertamini. Iya, betul. Oke, selama jadi pengusihi, itu tantangan apa yang dirasa paling berat? Mengelola teman-teman yang ada di dalam. Itu tantangan yang terberat. Karena kan begini, kita kan sudah coba meng-create sistem yang kita coba jalankan, tapi kan yang namanya sistem kan berbenturan dengan para pelakunya, Bu. Ya kan, maintenance teman-teman yang ikut menjalankan sistem ini itu ternyata tidak mudah. Ya, menyamakan visi. Betul. Dan menjaga loyalitas teman-teman juga kan nggak mudah. Keluar masuknya orang itu jadi kendala juga. Kita harus mengajarkan orang baru. Ketika kita udah cocok, ternyata dia harus keluar, dia ngajarin lagi. Nah itu yang agak lumayan berat. Jadi tantangannya di situ. Tapi kalau untuk pendapatan sudah oke lah ya. Relatif tercukupi. Tapi kepuasan beda. Terus pengelolaan diri sendiri itu jadi lebih apa ya, Bu ya? Yang kalau dulu kita berangkat mengerjakan sesuatu karena terpaksa, ngedumel di jalan. Ini tuh bangun pagi yang udah kepikiran, oh gue harus begini. Jadi udah ketahuan langkahnya sendiri tanpa diatur sama orang. Iya. Jadi lebih pengembangan dirinya lebih besar ya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat masalahnya adalah di bagaimana pengaturan orangnya. Iya. Oke. Begitu. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, kalau misalnya Mas Agung menilai dirinya sendiri, ya, sebagai seorang pribadi nih, Mas Agung. Apa yang bisa Mas Agung ceritakan tentang dirinya Mas Agung dalam kalimat-kalimat yang singkat gitu, dalam 2 kalimat yang singkat lah. Saya tuh orangnya kurang pandai bergaul. Relatif pendiam. Dan sulit ngeblend dengan lingkungan baru sebetulnya. Apa yang disebutnya? Introvert mungkin ya? Introvert. Gitu Introvert ya? Tetapi latar belakang orang tua juga bukan pengusaha. Bukan. Dua-duanya, ibu dan bapak. Iya. Saudara-saudara, paman nggak ada. Karena lingkungan pertemanan? Mungkin. Karena lingkungan pertemanan dan juga memang saya pada saat kuliah, saya mentargetkan, Bu, di usia 30 saya harus punya usaha. Itu apa yang men-trigger? Kita tuh kan background keluarga dari sisi ekonomi relatif menengah ke bawah. Saya punya cita-cita harus menjadi rantai pemutus kemiskinan di keluarga. Itu yang melatar belakangi. Yang memotivasi ya, untuk keluar dari situ. Iya. Oke. Nah, yang kita akan lihat nih sekarang dari tanda tangannya. Ya. Ini bagian terserem. Terserem katanya.
Siap. Jeng 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 jeng. Silakan. Silakan. Sudah. Oke, kalau dibilang ya ini dia, saya kasih lihat dulu tanda tangan. Tanda tangannya. Oke. Kalau dibilang introvert memang introvert. Oke. Jadi biasanya perasaan itu disimpan. Iya lagi, bener lagi. Iyalah. Kalau ada perasaan tertentu itu lebih banyak disimpan, dipikirin sendiri ya, direnungkan sendiri. Kemudian ketika menjalankannya pun itu lebih banyak di mental dulu. Jadi kalau ada satu keputusan dijalaninya di mental dulu gitu. Oh ini nanti begini. Tadi dulu kok ibu bener sih. Kita udah telepati. Nah terus orangnya berusaha untuk menyeimbangkan sebetulnya. Jadi di dalam hidup ini punya prinsip bahwa hidup itu harus seimbang antara spiritual dengan, ya nggak cuma spiritual sih, tapi kan kita juga butuh uang gitu kan, butuh happy juga, kita butuh untuk berteman juga, walaupun mungkin lingkungan pertemanannya tuh lebih yang sudah di screening gitu loh, yang memang sudah terjaga. Dan biasanya kalau udah berteman tuh bertemannya lama. Jadi makanya tadi kalau ada orang keluar tuh rasanya kayak gagal Ya, gitu. betul. Ya kok keluar gitu, emang aku kurang apa ya gitu. Seimbang untuk menjalin hubungan keluar juga menjaga hubungan ke dalam baik-baik gitu dengan keluarga gitu ya. Karena merasa bahwa kalau itu semua seimbang maka kehidupan itu adalah kehidupan yang baik gitu prinsipnya. Dan kalau menyatakan sesuatu ya, kalau memang sudah pada mau nggak mau lah jadi entrepreneur, jadi pengusaha tadi kan harus berani untuk menyampaikan, oh ini baik, ini salah, ini benar. Nah itu bukan sesuatu yang mudah, itu tantangan juga buat Mas Agung ya. Tapi tuntutannya memang harus begitu. Nah karena merasa nggak enak, biasanya pada waktu menyampaikan itu lebih ke inti-intinya. Iya. That's right. Ya sometimes orang bisa menerima, sometimes orang jadi kok nggak ada ininya ya, apa kayak penjelasan secara detailnya gitu. Nah jadi yang menarik adalah seorang introvert tetapi terdorong untuk menjadi seorang pengusaha. Banyak yang nanya kan gini, kalau jadi pimpinan misalnya atau jadi seorang pengusaha, apakah harus orang yang dominan, yang ekstrovert, yang berani, yang vokal gitu? Ternyata Mas Agung membuktikan tidak seperti itu. Kelebihan dari seorang introvert seperti Mas Agung adalah ketika sudah memikirkan sesuatu, mentally membayangkan, sudah punya motivasi dari dalam diri untuk melakukannya. Dan kalau misalnya punya masalah, itu orang belum tentu tahu. Orang tuh ngeliatnya kayak cool aja gitu kan. Tapi jalan terus, dijalankan terus, orang nggak tahu. Jadi di mata orang lain, Mas Agung itu adalah orang yang udah firm di dalam suatu keputusan, pengambilan keputusannya. Walaupun di dalamnya ya banyak pergumulannya juga gitu. Nggak tahu gitu kan pergumulannya seperti apa. Tapi karena prinsip keseimbangan tadi, I have to. Saya sudah menentukan, saya sudah punya gambarannya, I have to do it. Karena harus seimbang, saya nggak bisa cuma di satu titik aja. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya kamu adalah seorang introvert, belum tentu kamu kalah dari yang extrovert. Karena prinsip-prinsip yang terbangun di dalam diri karena masa lalu, karena suatu dorongan keinginan tertentu yang sudah ada di dalam diri kita, itu memampukan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih. Cuma caranya mungkin berbeda. Cuma caranya aja berbeda, tapi pencapaiannya bisa dicapai. Bahkan mungkin bisa lebih daripada orang-orang yang extrovert gitu. Ya? Oke, nggak takut lagi kan? Tidak takut lagi. Asik cuma kan? deg-degan. Deg-degan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nanti kita akan cari lagi orang-orang yang kelihatannya biasa tapi ternyata luar biasa. Kalau orang-orang yang sudah dari dulunya mungkin punya ekonomi yang baik ya, pendidikan yang tinggi, kesempatan yang luas gitu. Tapi dari orang yang biasa seperti Mas Agung bisa keluar dari
satu titik ingin mencapai satu titik yang lain dan berhasil melakukannya. Amin. So selamat ya, Terima semoga kasih, semakin Bu. sukses. Amin. Kopinya Amin. dan usaha-usaha yang lain, brewologi dan satu lagi kolaboratif ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada yang mau bertanya tentang tanda tangan atau mau mengusulkan sama profesi tertentu misalnya yang ingin dibacakan, silakan komen di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Terima kasih, Bu Lis. Sama-sama.